Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasur Yasir dengan NIM 24230. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 7 yang dimana berjudul konfigurasi pengalamatan IP Vietnam. Nah, di sini terdapat topologi dan tabel pengalamatan. Nah, tujuan dari praktikum modul 7 ini yaitu yang pertama untuk membangun mengonfigurasi jaringan, dan yang kedua yaitu menggunakan ping untuk pengujian jaringan, dan yang ketiga yaitu menggunakan tracer dan tracer root untuk pengujian jaringan, dan yang keempat yaitu troubleshoot terhadap topologi. Nah, pertama kita langsung membuat topologinya terlebih dahulu, yang dimana kita disuruh menambahkan satu PC dan satu server, dan kemudian satu switch, dan terakhir yaitu dua router. Nah, selanjutnya sambungan kabel jaringan sebagai dalam topologi, yang mana pertama kita menggunakan kabel strike yang dari PC ke switch, yaitu menggunakan 06. Nah, dan yang dari switch ke router itu dengan FE05 ke G001, dan yang dari router ke router yaitu menggunakan kabel cross, dan yang dari router ke server itu menggunakan G001. Nah, selanjutnya sudah terpasang yaitu konfigurasi IP address dan default gateway revisi sesuai dengan hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload. Nah, di sini kita masuk ke S1. Kemudian kita dulu tinggal copy di sini dan reload. Nah, setelah itu lanjut konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan, yang dimana yang di PC ini IP-nya yaitu 192.168.1.10, dan untuk default gateway-nya yaitu 92.168.1.1. Nah, untuk IP V6 dari PC yaitu 2001, dan jangan lupa yang di terakhirnya ini tambahin 64, dan untuk default gateway-nya itu ini. Nah, selanjutnya kita masukkan yang punyanya server atau bisa disebut dengan eksternal. Nah, untuk punya server itu IP-nya itu ini 226 dan untuk default gateway-nya itu 225.
Nah untuk IPv6 nya yaitu lupa. IPv6 nya ya 226. Nah setelah semuanya tersambung yaitu langkah keempat, konfigurasi router R1 dan ISP dan switch menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Nah di sini konfigurasi awal untuk router 1. Kita menggunakan kabel konsol. Kita salin yang ini. Atas. Nggak kelihatan. Setelah punya router kita masukkan punyanya ISP. Kemudian punyanya switch 1. Nah setelah itu kita masukkan ini switch 1 2. Switch 1 router 1 asal. Nah setelah itu latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan WCA, dari R1 menggunakan WCA. Masuk ke Mepro. Nah berhasil. Kemudian kita ping punyanya. Nah berhasil juga. Nah kemudian dari WCA ping alamat tercantum pada tabel di bawah ini. Kemudian kita disuruh mencari TTL dan F-rank round trip. Nah untuk TTL nya yaitu 128
Untuk average nya 2 ms. Sama 128 ke 4 ms untuk average nya, dan seterusnya sampai bawah. Salah. ms. Dua lima lima 0 ms sama. Sama 255 0 ms. Sama itu 25. Gak bisa. Dan S juga. Dua lima lima S. Sama 255 1 ms. Dua lima empat ms. Dua lima empat 0 ms. Sama 254 0 ms. Sama kita ping punyanya eksternal. Satu 26 ms.
126 0 ms. Nah, selanjutnya langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Kita ketik ping. Nah, setelah itu ketik ping, kemudian tekan enter menggunakan option T, ping eksternal. Nah, setelah itu ping invalid, ping T. Nah, setelah berhasil untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host incredible tujuan tidak dapat mencapai diperintahkan kabel. Nah, misalkan di sini kabel yang dari server ke router 1 dilepas, maka nanti akan muncul tulisan incredible, soalnya nggak terhubung. Nah, misalkan kita mau terhubungkan lagi, nah nanti akan TTL lagi. Sebentar, masih requesting out. Nah, akan TTL lagi. Untuk memberhentikannya itu tinggal Ctrl C. Nah, selanjutnya yaitu ping dari sini, dari router 1 ke coba ping. Nah, sukses. Selanjutnya kita ping eksternal. V4. Bentar. Nah, sukses. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Nah, kita masuk ke router 1 dan kita ketik ping. Nah, ketik IPv6 untuk target IPv6 nya itu ini nih. Enter. Nah, sudah sukses. Kemudian ping lagi. Nah, kita gak usah isi, langsung enter, soalnya otomatis ke ping ke IPv4, otomatis mengisikan yang punyanya IPv4. Dan nah, setelah itu oh iya, lupa nggak dikasih. Coba langsung enter, kemudian kita kasih repeat countnya 500 saja. Enter. Nah, maka nanti di sini serunya kan berulang 500 kali. Nah, biar memberhentikannya sama seperti
caranya seperti tadi. Nah, misalkan ini dilepas, nanti akan ada tulisan U. Nah, misalkan kita sambungkan lagi, nah nanti akan muncul tanda seru lagi. Nah, selanjutnya yaitu di R1 kita ping repair atau ping. Nah, selanjutnya langkah 3 yaitu menggunakan tracer dan tracer root uji jaringan. Nah, langkah 1 yang dimana gunakan perintah trace read dari PCA ke eksternal. Pada command prompt ketik trace read dari PCA. Saya salin aja. Nah, akan muncul hasil trace dari mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 dan isu atau rute eksternal melewati 2 hop menjadi eksternal. Nah, kedua jelajah opsi tambahan perintah trace read. Pada command prompt ketik trace read untuk melihat opsi yang tersedia. Trace target menggunakan minde gunakan ini trace min d dan kita salin. Invalid comment trace 209 kita target gunakan perintah trace read dari router R1 tidak diputuskan sebagai eksternal. Gunakan perintah trace read dari router 1 ke eksternal. Pada command prompt klik trace read. Pada command prompt klik trace read atau trace read dari router 1 maksudnya diputuskan karena suatu tabel konfigurasi pada router. Di router 1. Nah, selanjutnya trace read punyanya V6-nya. Akan muncul. Langkah keempat, gunakan perintah tracer root dari switch 1 ke eksternal. Dari switch 1 ke eksternal. Ini akan terlebih dahulu. Akan muncul. Dan yang kedua kita trace root yang PV6-nya. Latihan 4 troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy dan paste konfigurasi ke dalam router IS.
invalid. Nah, berhasil. Kemudian yang langkah 2 itu dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau tracer root untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan SP. Gunakan perintah ping dan tracer root dari bisi A untuk mendapatkan untuk mengetahui koneksi jaringan. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hub dalam jaringan internal. Pertama, mengetahui jika bisi A dapat mencapai interface G00 dari router ISP dan address. Nah, kita coba ping. Nah, di sini berhasil. Nah, coba ping bisi A ke punyanya eksternal. Uncrickable karena dari bisi A ini dari server router ini belum terhubung. Nah, bisi A tidak dapat mencapai interface Gigabit Ethernet 0001 dari router ISP, bagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebutnya. Ya benar. Hasil tracer dan ping menyimpulkan bahwa bisi A dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show running, show run dan show IP brief. Ini cek di router 1. Coba kita show run. Sekarang kemudian saya interface black. Sudah. Bentuk persoalan yang ditemukan, pastikan bahwa bisi A dapat melakukan ping. Kita mencari persoalan gimana. Kita cari. Nah, di sini Gigabit Ethernet 0/0-nya 198.8.1. Nah, kita ubah caranya menggunakan supaya IP-nya bisa terhubung ke eksternal. Kemudian G0 plus 0 adalah 1. IP ADD kita masukkan IP-nya tidaknya eksternal, yaitu 25. Paste 255 255.254.
Nah, selanjutnya setelah itu kita cek dari PC A mengeping ke IP-nya eksternal, apakah sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya ke pertanyaannya, yaitu apa yang dapat menjaga respon ping atau track root dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Nah, yaitu kesalahan dalam konfigurasi IP address. Nah, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network, seperti pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika melakukan ping satu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, silakan kita coba ping ke contoh ini. Nah, kita ping, hasilnya gimana? Nah, maka nanti akan muncul request steamboat, soalnya IP ini nggak ada. Nah, sini akan muncul request steamboat. Muncul request steamboat. Apa maksudnya request steamboat? Yaitu request dalam waktu tertentu yang gagal. Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yang harus dicek adalah IP address-nya. Dicek adalah IP address-nya. Nah, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang Anda tampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Nah, ini destination host clickable. Nah, di sini coba kita ping. Nah, akan muncul yang clickable. Pasti kalau clickable request destination pesan apa ya? Apa yang diindikasi oleh pesan ini? Oh, maksudnya dari increable yaitu maksudnya maksudnya yaitu dia ada IP address yang IP pada jaringan.
Nah, selanjutnya berapa nilai IPv4 di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 yang ditentukan pada perangkat Cisco? Nah, kita lihat punyanya lewat. Kita lihat pada host Windows yaitu 128. Nah, untuk pada perangkat Cisco yaitu 255. Pada host Windows yaitu 128 dan pada perangkat Cisco Nah, berapa nilai dari IPv6 limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang di-set pada perangkat Cisco? Cek dulu. Hop limit. Oh, itu L. Punyanya Cisco itu 128. IPv6 host Windows sama itu punyanya Windows 128 dan punyanya hop limit IPv6 punyanya Cisco yaitu 255. Nah, kita cek dulu apakah ada yang kelewat untuk pertanyaannya. Ini tadi ada yang kelewat. Untuk pertanyaan. Nah, ini pesan error SMP apa yang Anda terima? SMP requesting out. Nah, yang ketiga itu pertanyaan IP address apa yang digunakan? IPv4 di perangkat eksternal. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.